Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama tentang rantai makanan. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh rantai makanan pada beberapa ekosistem berikut ini. Yang pertama, rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah terdapat padi yang dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama padi. Di sini, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, kemudian katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan burung elang sebagai konsumen 4. Berikutnya, rantai makanan pada ekosistem hutan. Pada hutan terdapat tumbuhan yang dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Setelah beberapa waktu, harimau mati, kemudian menjadi humus yang diuraikan oleh pengurai yang dibutuhkan untuk tumbuhan. Di sini, tumbuhan berperan sebagai produsen, rusa sebagai konsumen 1, harimau sebagai konsumen 2. Berikutnya, rantai makanan pada ekosistem kebun. Pada kebun terdapat tumbuhan yang dimakan oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh musang. Setelah beberapa waktu, musang mati, kemudian diuraikan menjadi kompos yang diperlukan oleh tumbuhan. Di sini, ulat berperan sebagai konsumen 1, ayam sebagai konsumen 2, musang sebagai konsumen 3, dan juga tumbuhan sebagai produsen. Berikutnya, rantai makanan pada ekosistem laut. Pada ekosistem laut terdapat fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil kemudian dimakan oleh ikan sedang. Kemudian ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Setelah beberapa waktu ikan besar mati, kemudian diuraikan menjadi kompos yang diperlukan oleh fitoplankton. Di sini, fitoplankton berperan sebagai produsen, kemudian zooplankton sebagai konsumen 1, ikan kecil sebagai konsumen 2, ikan sedang sebagai konsumen 3, ikan besar sebagai konsumen 4. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain.
Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah maupun akar. Kemudian, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Kemudian untuk konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Adik-adik, pembelajaran pada kesempatan kali ini cukup sekian. Selalu menjaga kesehatan, rajin beribadah, rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.